Halo sahabat-sahabat Katolik, jumpa lagi bersama saya. Saya salah satu mahasiswa Sekolah Tinggi Pastoral Santo Petrus Keuskupan Atambua. Sebelum kita mulai dengan perenungan pagi hari ini, marilah kita awali dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami anak-anak-Mu hadir di hadapan-Mu, mau mengucap syukur atas segala berkat yang boleh kami terima di setiap hari. Dalam bentuk kesehatan jiwa dan jasmani kami, orang tua dan semua mereka yang kami doakan dan kami merindukan didoakan. Pada kesempatan yang berrahmat ini, kami datang dalam doa dan memohon rahmat terang Roh Kudus-Mu untuk menuntut kami dan bimbing kami dalam mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus bab 7 ayat 24 sampai dengan 30. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke arah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya merupakan kerasukan roh jahat segera mendengar kedatangan dia, lalu datang dan tersungkur dia di hadapan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani, bangsa Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak yang melemparkan kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar ya Tuhan. Tetapi anjing yang di bawah meja juga makan rame-rame ditujukan kepada anak-anak." Maka Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Pergilah perempuan itu pulang ke rumahnya. Lalu didapatinya anak itu terbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, apa kabar hari ini? Semoga sehat-sehat selalu dalam keadaan yang baik. Tentu saja kita sebagai umat Katolik, kita mengandalkan Yesus di setiap perkara dan di setiap situasi yang kita hadapi. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, bacaan Injil hari ini mengatakan tentang seorang ibu dari Siro-Fenisia yang datang kepada Yesus dan memohon agar anaknya yang sedang kerasukan dapat disembuhkan. Namun ia ditolak oleh Yesus. Yesus tidak mengabulkan permintaannya pada saat itu. Namun perempuan itu tidak menyerah. Akhirnya Yesus mengabulkan permintaan perempuan itu dan memintanya pulang ke rumah karena anaknya sudah dibebas dari setan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, dalam hidup kita sehari-hari, terkadang ada hal-hal yang kita minta kepada Tuhan namun tidak dipenuhi dan dikabuli, sehingga kita tidak merasa putus asa. Apakah arti kita harus menyerah? Berjuanglah dan selalu rendah hati dan percaya kepada dengan waktu Tuhan. Jika belum dikabulkan pada saat itu, percayalah Tuhan sedang menyiapkan waktu yang tepat untukmu. Semoga kita semua bisa selalu bersabar. Tentu juga kita tetap berusaha dan menunggu waktu Tuhan untuk datang pada kita. Semoga
Doa penutup. Ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami anak-anak-Mu mengucap syukur atas segala kasih karunia Roh Kudus-Mu yang hadir dalam setiap kami anak-Mu, sehingga kami telah mampu mendengarkan dan merenungkan sabda ilahi-Mu. Semoga apa yang telah kami dengar dan kami renungkan dapat kami artikan dalam hidup kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.